Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nah saudara, ayatnya itu adalah Zakaria 9 ayat 9. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, ini berkaitan dengan Mazmur 118 ayat yang ke-26. Ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang baru saja saya bacakan bagi kita, peristiwa ini dikatakan itu saat itu sedang masa Hari Raya Paskah, dan Yerusalem serta wilayah sekitarnya penuh dengan para peziarah. Peziarah itu artinya adalah orang-orang Yahudi yang mendapatkan perintah dari Tuhan bahwa setahun 3 kali orang-orang Yahudi yang ada di luar Israel wajib datang menghadap Tuhan di Yerusalem, ya, sehingga semua orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa wajib datang, saudara. Salah satunya hari yang mereka wajib datang adalah hari Paskah, saudara. Di sini dijelaskan ini saat sedang hari Paskah, sehingga saudara orang-orang banyak itu datang. Wilayah Yerusalem dan sekitarnya penuh dengan para peziarah. Jadi bukan peziarah orang mati ya saudara, tapi peziarah perintah Tuhan datang kembali ke Israel, ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah masa itu, 30 tahun kemudian, ada seorang gubernur Romawi menghitung binatang yang disembelih pada hari raya Paskah itu. Jumlahnya kurang lebih 250.000 ekor binatang. Jadi saudara, begitu banyaknya hari Paskah itu dirayakan dengan mengorbankan binatang, saudara, ya, karena yang datang juga pada saat itu banyak sekali, saudara. Yesus mengutus murid-muridnya ke kampung untuk mengambil seekor keledai betina dan anaknya. Di dalam ayat 2 dan 7 diceritakan tentang keledai betina dan anaknya, ya, saudara. Dalam bahasa Yunani disebutkan onon atau adon, ya, donkey, keledai, dan polon, anak keledai, a colt, ya. Dalam Markus 11 ayat 2 diceritakan tentang keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan polon atau a colt,
Istilah Yunani yang sama terdapat juga dalam Markus 11 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Di dalam Lukas 19 ayat 30 juga diceritakan tentang keledai muda ya yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunaninya digunakan istilah polon atau occult lagi. Jadi istilah Yunani yang sama yang terdapat juga dalam Lukas 19 ayat 33 dalam kitab yang sama. Sedangkan di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 14 diceritakan tentang keledai muda. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan onarion atau young donkey ya, keledai muda. Di dalam kitab bahasa Inggris NIV dan NASB ya. Tetapi Yohanes 12 ayat 14 itu menggenapi nubuat yang dikutip dalam Yohanes 12 ayat 15. Dan dalam Yohanes 12 ayat 15 itu disebutkan anak keledai. Dalam bahasa Yunaninya digunakan istilah polon atau polon ono ya. Ya saudara-saudara, pengertian dari yang dituliskan ini dikatakan Matius menceritakan tentang dua binatang, yaitu keledai dan anaknya. Tetapi kitab yang paralel dari cerita ini adalah kitab Markus, Lukas maupun Yohanes hanya menceritakan tentang satu binatang, yaitu anak keledai. Pengharmonisannya dari kitab-kitab ini ya saudara ya, sebetulnya ada dua binatang, tetapi Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menyoroti salah satu saja. Jadi menuliskan yang besarnya saja, yang itu yang memang yang diduduki Tuhan Yesus, sehingga itu yang menjadi pusat tulisan dari Markus, Lukas, dan Yohanes ya, sehingga hanya satu keledai saja yang dituliskan, yaitu anak keledainya, karena binatang itulah yang ditunggangi oleh Yesus. Ya saudara, seterusnya, tetapi betulkah Yesus menunggangi anak keledainya, bukan induknya? Kalau dilihat dari Markus, Lukas maupun Yohanes, maka jelas sekali Yesus naik anak keledai. Karena memang mereka bertiga hanya menceritakan tentang anak keledainya saja. Tetapi dalam Matius 21 ayat 7, Kitab Suci Indonesia menerjemahkan mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Tetapi terjemahan ini tidak tepat, saudara. Seharusnya adalah seperti terjemahan dari NIV atau NIV yang berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan bagi saudara. They broke the donkey in the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. Dalam arti bahasa Indonesianya secara umum, mereka membawa keledai dan anaknya, meletakkan pakaian-pakaian mereka pada mereka, dan Yesus duduk pada mereka. Ya, Matius menyebutnya tempat yang ada kota yang didatangi itu adalah Betfage. Ya, Markus juga menyebutnya Betfage. Ya, Markus 11 ayat 1. Diperkirakan kampung itu adalah Betania, saudara. Nah, jadi Yesus menjelaskan Matius menjelaskan kunjungan Yesus ke Betfage ya, sedangkan kitab yang lain atau menjelaskan itu adalah sebuah tempat yang bernama Betania. Yesus mengendarai keledai itu ke Yerusalem, dan orang banyak menerima Yesus seperti menerima seorang raja. Mereka menghamparkan jubah mereka di hadapannya. Itulah yang mereka lakukan ketika Simon Makabe memasuki Yerusalem setelah menang dalam salah satu peperangannya yang paling terkenal. Ya, saudara bisa baca di dalam 1 Makabe 13 ayat 51. Ya, bagaimana pada zaman itu ya kondisi 175 tahun sebelumnya ya. Jadi 1 Makabe pasal 13 ayat 51 menjelaskan kemiripan
Masuknya Makabe ke Yerusalem dan Yesus ke Yerusalem, perbedaannya ya. Nah, dikatakan mereka menyapanya seperti seorang peziarah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi peziarah-peziarah yang dipanggil oleh Tuhan dengan ketentuan 3 kali dalam 1 tahun mereka wajib datang menghadap Tuhan ke Yerusalem. Orang-orang Israel itu begitu mereka datang, mereka mendapatkan suatu kalimat seruan yang luar biasa dari orang Israel yang ada pada saat itu di Yerusalem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi orang-orang yang datang itu diberikan seruan yang seperti itu, saudara. Di dalam Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Dan seterusnya mereka berseru, Hosana, artinya Oh Lord save now, ya, selamatkan sekarang. Ini merupakan seruan minta tolong yang ditujukan oleh orang-orang yang menderita kepada raja atau dewa mereka, atau seruan orang-orang yang tertindas kepada juru selamat dan raja mereka. Ya, ini seruan ya untuk minta pertolongan karena mereka merasa tertindas karena pada zaman itu mereka sedang dijajah oleh Roma. Jadi dari artinya terlihat bahwa kata Hosana ini sebetulnya merupakan suatu istilah dalam doa permohonan. Tetapi akhirnya kata ini menjadi suatu istilah yang menyatakan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Dan karena itulah maka pada saat itu lalu diucapkan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kedatangan Yesus saat itu hampir sama ketika Yerusalem diduduki oleh Antiochus Epiphanes. Ya, sekitar 175 sebelum Masehi, ya, yang tadi saya jelaskan di kitab 1 Makabe. Jadi Antiochus bertekad saat itu membasmi agama Yahudi dan memperkenalkan cara hidup dan ibadah agama Yunani dan memperkenalkan cara hidupnya dan ibadah Yunani itu di Palestina. Dengan sengaja ia mencemari bait Allah, saudara, mempersembahkan daging babi, ya, saudara, di atas mezbah, memberi persembahan kepada dewa Zeus dari Olympus, bahkan mengubah ruang-ruang bait Allah menjadi tempat pelacuran untuk umum. Maka pada saat itulah kaum Makabe, ya, itu para rabi-rabi, ya, saudara, pemimpin-pemimpin rohani Israel bangkit melawannya dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali Yerusalem dan bait Allah yang telah dinajiskan, dipugar dan ditahirkan kembali. Dalam kitab 2 Makabe 10 ayat 7 dituliskan, dari sebab itu sambil membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau serta daun-daun palem mereka menyanyikan mazmur-mazmur mereka. Ia adalah yang diurapi Allah, datang dan membersihkan bait Allah dari segala penyalahgunaan yang mencemarkan bait itu dan ibadahnya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Bandingkan, saudara, di dalam Yeskiel 9 ayat 6, hukuman dari tempat kudus. Jadi kuda itu, saudara, adalah binatang tunggangan untuk berperang, sedangkan keledai adalah hewan tunggangan untuk berdamai. Nah, itu perbedaannya. Makabe datang dengan pedang, naik kuda, saudara, masuk ke Yerusalem, menunjukkan kemenangan, saudara, karena sudah mengalahkan orang-orang Romawi. Lah sekarang Yesus datang dengan keledai betina lagi, saudara, dan anak keledai, dan tunggangannya untuk membawa perdamaian. Nah, ini sesuatu hal yang jauh dari sudut pandang orang Israel. Mereka berharap Mesias datang seperti Makabe waktu mengalahkan Antiochus Epiphanes, saudara. Sehingga waktu mereka masuk ke Yerusalem, maka bersorak-soraklah orang Israel menyambut keluarga Makabe ini untuk bisa untuk menghormati kemenangan yang mengalahkan orang-orang Roma pada saat itu. Tapi ketika Yesus masuk, saudara, dengan keledai dan orang-orang menyebutkan seperti seruan kepada Makabe itu, wah, para pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu negor Yesus gitu ya. Ya, jadi ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai raja, ia mengklaim sebagai raja damai. Nah, yang pertama, apa yang Yesus lakukan di sini merupakan proklamasi besar-besaran bahwa ia adalah Mesias, ya, saudara, atau dia adalah raja. Bandingkan di Zakaria 9 ayat 9 yang merupakan nubuat tentang Mesias adalah raja. Yesus berulang kali melarang murid-muridnya memberitakan bahwa ia adalah Mesias karena saat itu belum waktunya.
Tetapi sekarang pada saat waktunya sudah tiba, ia sendiri memberitakan hal itu secara besar-besaran. Dia tunjukkan, dia naik keledai, dia dikatakan Mesias, Hosana. Ya, saudara, ini sesuatu yang Yesus pertunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Ya, dikatakan secara besar-besaran karena ia melakukan hal itu di Yerusalem dan ia melakukannya menjelang Paskah. Ya, ini Paskah Perjanjian Lama ya, yaitu peringatan keluarnya Israel dari Mesir, di mana semua orang Yahudi pada datang ke Yerusalem, saudara. Jadi ramai sekali, dan Yesus memproklamirkan diri, akulah Mesias, ya, pembebas dari orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, tindakan Yesus ini menyebabkan rakyat menyambut dengan antusias. Ini menyebabkan tokoh-tokoh Yahudi makin marah dan membenci Yesus, jengkel sekali. Dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Hal ini pasti, saudara, Yesus tahu, saudara. Tetapi ia melakukannya dengan sengaja. Supaya rencana Allah tentang kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya itu bisa terlaksana. Jadi sebetulnya bagian ini penting sekali. Karena tanpa adanya hal ini, rencana Allah tentang penebusan dosa manusia tidak akan terlaksana. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesalahan konsep Yahudi tentang Mesias. Jadi sudut pandang orang-orang Yahudi tentang Mesias ini Tuhan luruskan. Tidak seperti apa yang orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias adalah seorang raja duniawi, pemimpin perang yang perkasa. Karena itulah maka Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan seekor keledai, bukan seekor kuda yang menunjukkan keperkasaan. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan. Yesus datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasihi, membawa damai. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong. Bukan dalam kekuatan senjata, melainkan dalam kekuatan cinta kasih. Berselancar dalam kebenaran. Amin.